Timnas Indonesia akhirnya lolos ke final di luar dugaan, dan sekarang Indonesia akan menghadapi Vietnam di final. Kenapa Indonesia bisa lolos padahal tertatih-tatih saat kualifikasi grup? Saya ceritakan di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saifullah. Kita ada di sebuah tempat, mungkin ada yang bisa nebak di mana. Kita ada di kota apa? Silakan tulis di komen. Kita akan bicara soal Timnas Indonesia. Secara mengejutkan, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand 3-1. Padahal Thailand tak pernah kebobolan panjang kualifikasi di grup A. Selain itu mereka tuan rumah. Tapi saat melawan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan, Thailand seakan gugup dan Indonesia berhasil mencetak 3 gol langsung. Ini di luar dugaan. Tapi ini menyeratkan bahwa Indonesia sekarang memang mungkin hampir setara dengan Thailand. Tinggal kita tunggu bagaimana Indonesia main melawan Thailand di level senior ya. Karena di AFF terakhir 2022 kita kalah. Kalau di level junior di SEA Games kita menang 5-2, dan di Piala AFF U23 kita menang 3-1 ya. Dan itu menunjukkan bahwa permainan Indonesia sudah cukup matang. Padahal Thailand mengusung misi balas dendam di pertandingan ini karena kalah di final SEA Games lalu ya, yang kontroversial karena ada keributan, perkelahian pemain sehingga menyebabkan banyak pemain yang disanksi. Tapi di semifinal Piala AFF U23 semuanya agak berubah ya. Memang tensinya tinggi, tapi sepertinya Thailand yang gugup, sedangkan Indonesia tampil pede. Apa rahasianya? Di video sebelumnya saya sudah bilang bahwa Sintayong harus memberi bukti dia bisa membawa Indonesia juara. Satu langkah lagi Indonesia bisa juara dan meraih trofi. Soalnya Sintayong belum memberi trofi, sehingga pecinta timnas Indonesia mendesak dia keluar. Padahal kalau dilihat track record Sintayong tidak buruk-buruk amat. Dia berhasil membawa Indonesia ke Piala Asia 2023. Itu bukan kerjaan yang mudah. Tapi memang di SEA Games, di Piala AFF, Sintayong belum bisa memberi gelar juara. Padahal kita memang berharap gelar di Piala AFF atau SEA Games menjadi kado untuk kita. Dan waktu juara SEA Games 2022 lalu itu juga dilakukan oleh Indra Safri, maka itu publik mempertanyakan kualitas Sintayong. Sekarang satu langkah lagi, Sintayong harus membuktikan bisa mengalahkan Vietnam. Nah, kuncinya apa? Sintayong bisa membuat magis di pertandingan melawan Thailand. Saya pikir ini karena kekompakan tim dan permainan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan makin padu. Sintayong juga adaptif ya, bisa menyesuaikan formasi tim dengan lawan yang dihadapi. Padahal saat melawan Thailand kita kehilangan Bagas Kapa dan Robby Darwish bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi
Sintayong bisa menyesuaikan siapa yang jadi lawan dengan formasi yang dipakai. Saat melawan Thailand, dia menggunakan 4-1-4-1. Rupanya ini cukup efektif ya untuk membungkam Thailand. Indonesia bisa mencetak gol lewat Jean Kelly Schroyer, Muhammad Ferrari, dan gol bunuh diri Non Sobon dari Thailand. Nah, sekarang Sintayong tinggal satu langkah lagi mengalahkan Vietnam. Vietnam bukan lawan yang main-main karena di semifinal mereka mengalahkan Malaysia 4-1. Ini cukup ngeri juga ya Vietnam. Tapi kalau melihat track recordnya, ini juga jadi tantangan buat Sintayong ya. Vietnam juga sering menjadi batu sandungan. Saat inilah saatnya dia membuktikan bahwa dia bisa. Dengan pemain yang ada sekarang, 19 pemain ya total, karena Bagas Kapa kabarnya tidak bisa melanjutkan atau cederanya mungkin cukup parah sehingga tidak bisa main di final yang digelar 26 Agustus. Nah, saya pikir permainan seperti saat melawan Thailand harus dipertahankan oleh Sintayong saat menghadapi Vietnam nanti. Berdasarkan statistik, kita memang kalah penguasaan bola, tapi Indonesia bisa melepas 21 kali tembakan dibandingkan Thailand 14 tembakan. Walaupun yang mengarah ke gawang 4 tembakan ya, tapi kan tiga diantaranya menjadi gol. Inilah pertahanan yang baik dan permainan counter attack yang cepat, yang efektif. Inilah sepak bola modern, gak usah banyak menguasai bola, yang penting hasil akhirnya bagus. Formasi yang ada sekarang harus dipertahankan dan sepertinya akan dipertahankan. Alfreanda Dewangga melakukan tugasnya dengan baik sebagai kapten dan juga bek tengah. Dia sempat dilupakan ya, tapi spiritnya itu luar biasa. Saya memperhatikan bahwa ini pemain PSIS ini emang punya spirit membela timnas yang luar biasa. Jadi mempertahankan skuad yang ada, saya pikir cukup baik. STY juga melakukan perubahan pemain yang tepat, seperti yang saya sebut di video sebelumnya. Muhammad Kanu dan beberapa pemain memang seperti Kadek Arya masih belum pas gitu ya, masih belum cukup kuat untuk menjadi starter. Dan pemain-pemain yang diturunkan saat melawan Thailand sudah siap, saya pikir sudah menjadi starting line up atau starter yang pantas diturunkan. Haikal Al-Hafiz yang memang tidak dimainkan dari awal, dia dimainkan, menjalankan tugasnya dengan baik saat lawan Thailand. Jadi ya itulah, walaupun persiapan mepet, tapi hasilnya harus yahut. Juga pernah saya sebut sebelumnya. Jadi kekompakan itu dibentuk saat main. Itulah yang terjadi di Piala AFF U23. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya, dan tentunya salam olahraga.